Ibu, Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, rekan-rekan, hari ini saya akan melanjutkan Vikon ya kan. Sebelumnya saya beberapa kali gitu ya sudah menjadwalkan, namun berhalangan. Kemudian saya ganti dengan rekaman-rekaman Vikon saya ya semester lalu. Yang sudah saya share itu sesi eh, terkait materi sesi 9 sampai 11 ya. Jadi hari ini saya akan lanjutkan nih semua materi ya. Karena di mata kuliah kita, manajemen keuangan kedua ini hanya sampai pada sesi 14. Nah, insya Allah saya kejar dari sesi 12 sampai sesi 14. Kemudian nanti kita diskusi sebentar terkait kan 2 minggu lagi UAS ya. Jadi nanti kita diskusi sebentar bagaimana apa namanya bentuk puasnya, apakah nanti mau individual lagi gitu ya atau mau berkelompok, nanti kita diskusikan. Baik, saya mulai dulu dari sesi 12. Nah, saya harap rekan-rekan sudah baca ya terkait kebijakan dividen. Jadi materi hari ini ada dua yang akan saya selesaikan hari ini, yaitu kebijakan dividen sama materi leasing yang hari ini baru saya share. Jadi sisa dua materi ini aja ya. Jadi kita mulai terkait kebijakan dividen. Nah, rekan-rekan pasti sudah tahu ya, apa sih dividen itu? Jadi, investor yang menginvestasikan dananya di suatu perusahaan itu kan disebut dengan pemegang saham. Nah, sebagai pemegang saham, tentunya dia memiliki hak untuk mendapatkan yang namanya dividen, ya. Jadi ini adalah merupakan keputusan. Jadi kalau disebut dengan kebijakan dividen, dividen itu sendiri kan pembagian atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang mana dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Nah, kalau dikaitkan dengan kebijakan dividen, berarti ini sebuah keputusan. Jadi merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan pada akhir tahun ini akan dibagi kepada pemegang saham, bentuknya adalah dividen. Namun, ada keputusan lain apakah laba tersebut jika tidak dibagikan akan di sini disebut dengan akan ditahan atau laba ditahan, dimasukkan ke laba ditahan. Gunanya apa di sini? Jadi untuk menambah modal sebagai pembiayaan investasi yang akan datang atau di masa yang akan datang. Nah, ketika kita ingin melihat berapa sih prosentase dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham, itu disebut dengan dividen payout ratio. Jadi, prosentase ini adalah dibagi dari laba bersih perusahaan, ya, atau disingkat dengan DPR. Jadi sudah tahu ya apa itu dividen gitu ya. Kemudian apa itu kebijakan dividen. Nah, di sini ada beberapa asumsi terkait kebijakan dividen. Nah, pandangannya dari investor. Jadi, apakah investor suka dengan dividen payout yang tinggi atau yang rendah? Maka muncullah beberapa teori terkait kebijakan dividen. Ada tiga. Yang pertama adalah dividen irrelevance. Jadi, investor ini tidak menyukai pembayaran dividen. Kemudian bird in the hand. Ini adalah investor menyukai dividen payout yang tinggi. Sedangkan yang tax preference ini adalah investor yang menyukai dividen payout yang rendah. Jadi ada tiga teori terkait kebijakan dividen. Kita bahas satu-satu. Dividen irrelevance theory. Jadi di sini menurut investor gitu ya, terkait pembagian dividen dengan yang namanya capital gain. Kalau dividen kan pembagian laba dari perusahaan kepada para pemegang saham. Kalau capital gain ini adalah selisih dari jual beli sahamnya. Jadi menurut investor yang apa yang mengadopsi kebijakan ini dividen irrelevance theory, dia menganggap bahwa pembagian dividen atau capital gain itu seimbang. Karena apa? Karena menurut si investor, mereka ini bisa menciptakan kebijakan dividennya sendiri.
Asumsinya jika investor ingin uang kas gitu ya, uang tunai, ya, jika dia ingin seorang investor ini menginginkan uang cash, uang tunai, maka gampang mereka tinggal jual saham, ya, kan dapat nih yang namanya capital gain. Jika mereka tidak ingin uang kas, maka mereka akan menggunakan dividen untuk membeli saham. Begitu ya. Jadi dia nggak dibagi uangnya karena perusahaan kan ada beberapa bentuk pembagian dividen ya. Jadi nggak perlu dividen kas, tapi dividen yang dibagikan dari saham gitu ya. Jadi dividen irrelevance theory ini investor menganggap bahwa mau dapat dividen atau capital gain itu sama. Nah, ini ya, teori ini dipelopori atau diusulkan oleh si Modigliani and Miller atas dasar bahwa asumsinya itu tidak realistis bahwa tidak ada pajak. Ini dianggapnya tidak ada pajak dan tidak ada biaya broker. Ini baru teori yang pertama. Bagaimana dengan bird in the hand teori? Ini kan investor menyukai dividen payout yang tinggi, jadi pembayaran dividen yang tinggi. Nah, di sini investor berpendapat bahwa dividen ini memiliki resiko yang rendah daripada capital gain, sehingga lebih suka dibagikan secara dividen. Nah, jika demikian, ini kalau dibagikannya secara dividen, tentunya pembagian dividen yang tinggi atau dividen payout yang tinggi ini akan meningkatkan nilai perusahaan. Dari mana kita lihatnya? Dari harga saham. Nah, implikasinya maka prosentase pembayaran dividen atau dividen payout-nya akan naik atau disebutkan di sini tinggi. Nah, ini bird in the hand teori. Kalau tax preference, nah, beda lagi nih. Capital gain-nya memiliki tingkat pajak yang rendah dari dividen. Sehingga dia menyukai kalau tax preference teori menganggap kalau mendapatkan keuntungan dari capital gain, ini tingkat pajaknya rendah daripada dividen gitu ya. Sehingga dia menyukai dividen payout yang rendah. Sedangkan di sini untuk karena ketika mendapatkan selisih dari jual beli saham, keuntungan dari jual beli saham, kan, asumsinya bahwa pajaknya dapat ditunda pembayaran. Sehingga investor lebih suka dividen payout yang rendah sehingga akan meningkatkan harga saham. Nah, dari tiga teori ini tentunya kita perlu tahu bahwa ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi kebijakan dividen. Ya, yang pertama adalah kebutuhan dana bagi perusahaan. Apakah dividen tersebut akan dibagikan atau ditunda gitu karena ada kebutuhan dana bagi perusahaan. Kemudian likuiditas perusahaan, kemampuan untuk meminjam, pembatasan-pembatasan dalam perjanjian hutang serta pengendalian perusahaan. Nah, setelah tahu kita apa itu keputusan dividen, kemudian eh, apa saja teori-teori yang diadopsi oleh para investor dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang kita masuk ke polanya. Bagaimana sih pola pembayaran dividen? Jadi tadi sempat saya singgung ya, ada yang dibayarkan secara tunai, ada juga yang nanti dibaginya dalam bentuk. Jadi ada beberapa pola pembayaran dividen. Ada cash dividend, stock dividend, dan stock split. Nah, kalau cash dividend tentunya bentuknya pembagiannya secara tunai. Jadi dividen tunai atau cash dividend. Merupakan dividen yang dibayar oleh emiten kepada para pemegang saham secara tunai untuk setiap lembarnya. Nah, nilai dari suatu dividen tunai sesuai dengan nilai tunai yang diberikan. Ini kalau cash dividend ya. Jadi bentuknya secara tunai dia. Nah, bagaimana dengan stok dividen dan stok split? Nah, stok dividen berarti kan nggak dibagikannya secara tunai. Jadi dividen saham atau stok dividen merupakan pembayaran kepada para pemegang saham. Berupa apa yang dibagikan di sini? Berupa tambahan jumlah lembar saham. Itu ya. Nah, di sini ada lagi satu yang namanya stok.
adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai saham tersebut. Jadi yang akan kita coba bahas dividen dan stock split ya. Rekan-rekan suara saya Halo, Oke, suara ya, saya ya, terdengar nggak? terdengar. Terdengar ya? Karena kok Oke, tiba-tiba mati nih ininya apa kameranya. Oke, di sini kita lanjut. Jadi ada tujuan dari pola pembayaran stok dividen dan stok split. Nah, kalau kita lihat dari pembagian dividen dengan menggunakan stok dividen adalah tujuannya dapat menjaga kondisi likuiditas dan dana yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Ini kalau stok dividen. Nah, bagaimana dengan stok split? Nah, tujuan stok split adalah untuk meningkatkan likuiditas saham. Apa sih likuiditas saham? Ya, likuiditas saham adalah kemudahan saham untuk dijadikan uang tunai dengan menjual saham tersebut. Itu ya. Ini adalah tujuan dari stok dividen dan stok split. Kita masuk ke ilustrasi ya, contoh bagaimana perusahaan membagikan dividennya dalam bentuk stok dividen. Nah, di sini ada struktur modal dari PT Sentosa. Struktur modalnya dia mempunyai saham biasa dengan nilai pari atau nilai nominal sebesar Rp1.000. Saham yang beredar saat ini adalah 400.000 lembar ya. Nah, di sini saham biasa yang masuk di struktur modalnya adalah sebesar 400 juta. Kemudian struktur modalnya juga memiliki di sini ada akun tambahan modal yaitu 80 juta. Laba ditahan 260 juta sehingga dia memiliki total modal sendiri sebesar 740 juta. Nah, kita lihat di sini bahwa PT Sentosa ini membayar dividen sahamnya 5%. Jadi bisa nggak? dividen payout ratio-nya ini 5% dari saham beredar. Nah, jadi berapa nih yang akan dibagikan dalam bentuk dividen? Kalau 5% berarti karena dibagikannya dalam bentuk saham ya, dividennya dalam bentuk saham, maka 5% dikalikan berapa jumlah lembar saham yang beredar? Ada 400.000 lembar, maka 5%-nya adalah 20.000 lembar saham tambah. Jadi ini akan membagikan sebesar 20.000 lembar saham tambah. Nah, nilai pasar yang dianggap wajar dari saham tersebut adalah 2.500 setiap lembarnya. Ini berbeda ya, ini nilai pasar, sedangkan 1.000 ini kan nilai nominal atau nilai pari. Nah, dengan pembayaran dividen saham, maka nilai saham beredar, nah yang ini yang akan dibagikan, yaitu dikalikan dengan nilai pasar yang dianggap wajar, yaitu 2.500 dikalikan berapa jumlah lembar saham tambahan. 20.000 lembar. Maka ada 50 juta yang akan ditransfer tentunya dari laba ditahan. Karena ini kan pembagian dividen. Diambilnya dari laba ya. Dari laba ditahan ke perkiraan saham dan tambahan modal sebesar 50 juta. Kita ketahui bahwa nilai nominalnya adalah 1.000. Maka kenaikan jumlah saham biasa kan berarti ada kenaikan nih dari di sini 400.000, kemudian tambahan jumlah lembar saham yang akan dibagikan 20.000. Nah, kenaikan jumlah saham biasa dicerminkan dengan kenaikan sebesar kita kalikan dengan nilai nominalnya. Karena kan akan masuk struktur modal ya. Jadi 1.000 dikalikan 20.000. Sama dengan ini adalah 20 juta. Kenaikan dari eh, jumlah saham biasa. Nah, sisa nilai sahamnya kita lihat yang akan ditransfer berapa? 50 juta. Dikurangi dengan kenaikannya 20 juta. Maka ada selisih atau sisa nilai saham sebesar 30 juta yang akan masuk ke struktur modal. Nah, dari sini kan kita lihat
awalnya kan struktur modalnya seperti ini. Ketika perusahaan membagikan stok dividen, maka bagaimana struktur modal tersebut? Kita kan harus buat lagi ya struktur modalnya. Maka dari yang sudah kita analisis, kita hitung, kita masukkan ke dalam struktur modal yang baru. Nah, nominalnya tentunya kita masih pakai nilai saham. Nilai nominal saham atau nilai parinya berapa? 1.000. Kemudian yang beredar menjadi 420.000 lembar. Kenapa? Karena kan tadi dividennya akan dibagikan ya dalam bentuk stok dividen yaitu 20.000. Maka akan ada tambahan. Jadi saham biasa yang beredar sekarang adalah 420.000 lembar. Nah, total saham biasa adalah 420 juta. Kemudian tambahan modal, kita lihat di sini ada 80 ditambah 30 juta ya. Kan awalnya kan tambahan modalnya 80. Kemudian ada sisa nilai saham. Nih, ini masuk sebagai tambahan modal. Jadi 80 ditambah 30. 110 juta. Kemudian laba ditahan karena akan ada penambahan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, itu kan semuanya diambil dari laba ditahan. Maka ditarik nih, berubah ya laba ditahannya dari 260 karena akan dibagikan dalam bentuk stok dividen. Nah, di sini kita lihat. Ini adalah perkiraan ya saham dan tambahan modal yang ditransfer dari laba ditahan. Jadi 210 ini kita kurangi dengan 50 juta. Maka sisa laba ditahannya 210. Untuk total modal sendiri dengan adanya tambahan jumlah lembar saham yang akan dibagikan, ternyata tetap ya tidak akan merubah total modal sendiri. Jadi bagaimana kesimpulannya? Bahwa total modal sendiri tetap sama, yaitu sebesar 740 juta. Dengan demikian bahwa pembagian dividen dalam bentuk saham tidak akan mengubah total modal sendiri perusahaan. Ya. Jadi ketika perusahaan membagikan dividennya dalam bentuk stok dividen, maka pengaruhnya apa kan gitu dengan struktur modal perusahaan. Tentunya tidak akan berubah ya, karena semua yang dia tambah itu kan diambil dari laba di itu ya rekan-rekan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Saya lanjut dulu ya. Kita lanjut ke stock split. Nah, di sini kalau tadi pembagian dividennya menggunakan apa? Nah, kita menggunakan stock split. Di sini PT Sentosa memiliki nilai nominal tiap lembar saham adalah 1.000 lembar. Masih sama ya contohnya ya. Jadi nilai nominalnya tetap 1.000 lembar. Dipecah menjadi 2 lembar saham. Jadi stock split itu kan memecah saham ya, menjadi 2. Jadi satu lembar saham yang awalnya 1.000 lembar, 1.000 rupiah per lembar, ini dipecah ya menjadi 1.000 itu memiliki 2 lembar saham dengan nilai nominalnya 500 rupiah. Kita akan lihat bagaimana sebelum dan setelah pemecahan. Apakah akan merubah struktur modalnya? Kan begitu. Sebelum pemecahan, nah ini 1.000 dikalikan 400.000 lembar. 400 juta. Tambahan modal 80, laba ditahan 260, total ekuitas 740. Nah, setelah pemecahan bagaimana? Kan dipecah nih dari 1.000 lembar menjadi 500. Kan? Satu lembar saham jadi harganya 500. Maka jumlah lembar sahamnya bagaimana? Tentunya jadi bertambah kan gitu. Cuman nominalnya yang berkurang. Jadi 500 kali 800. Ternyata bagaimana? Ya ternyata jumlah saham biasa atau nominal saham biasanya tidak akan berubah gitu. Kalau kita menggunakan stock split.
Karena satu lembar saham itu kan dipecah jadi dua. Tuh, sehingga jumlah lembar sahamnya yang akan meningkat, tapi nominalnya tidak akan berubah nih total sahamnya. Sehingga apa? Sehingga total ekuitas atau struktur modal perusahaan juga tidak akan berubah. Di sini kesimpulan dari tabel di atas bahwa adanya pemecahan saham, maka yang berubah adalah nilai nominal, jadi hanya nilai nominal sama jumlah lembar saham. Sedangkan nilai semua rekening modal sendiri tidak berubah. Itu ya. Ini adalah tiga ya, tiga pola pembayaran. Mulai dari dividen cash, kemudian stok dividen, dan stok. Nah, sebetulnya ada satu lagi. Nah, ini saya masukkan ke sesi 13 ya, terkait pola pembayaran dividen. Yang namanya stock repurchase. Jadi membeli kembali saham yang sudah beredar gitu. Nah, stock repurchase ini merupakan alternatif pola pembayaran dividen. Jadi stock repurchase ini bisa disebutkan sebagai salah satu alternatif pola pembayaran dividen. Dengan caranya bagaimana? Dengan cara membeli kembali saham oleh dulu ya nih. perusahaan. Nah, jika perusahaan memiliki kelebihan dana tetapi mempunyai sedikit kesempatan investasi, maka kelebihan dana tersebut dapat didistribusikan dengan membeli kembali saham perusahaan atau dengan meningkatkan pembayaran dividen. Nah, dengan pembelian kembali saham, maka saham yang beredar menjadi lebih sedikit. Sehingga tentunya di sini earning per share dan dividen per lembar saham juga akan meningkat. Nah, imbasnya apa? Tentunya harga pasar per lembar saham juga akan naik. Nah, ini adalah yang namanya stock repurchase. Ya. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan melakukan stock repurchase. Jadi, apa saja alasannya? Nah, di sini dalam rangka persediaan saham sebagai rencana memberikan reward bagi para manajer yang berprestasi. Jadi kenapa dia beli lagi saham gitu? Dia ingin dijadikan sebagai reward. Jadi dia tarik lagi saham yang beredar. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka persediaan saham sebagai alat akuisisi. Jadi dia tarik dulu saham-saham yang beredar sehingga nanti kuat dalam melakukan akuisisi. Nah, terdapat dua metode pembelian kembali saham. Yang pertama adalah self tender offer, kemudian yang kedua adalah open market purchase ya. Kalau self tender offer adalah perusahaan ya, tawaran perusahaan untuk membeli kembali sahamnya pada harga tertentu. Nah, agar menarik tentunya dia akan buat harganya di atas harga pasar, gitu ya. Sehingga si pemilik sahamnya ini atau para pemegang saham mau menjual sahamnya untuk perusahaan, gitu ya. Kemudian open market purchase. Perusahaan dapat melakukan pembelian saham kembali di pasar terbuka. Jadi dia apa namanya langsung di pasar modal ya. Kemudian ada keuntungan dan kerugian ketika melakukan stock repurchase ya. Kemudian di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa keuntungannya kalau perusahaan melakukan stock repurchase ada penghematan pajak ya, jadi bisa melakukan penghematan pajak. Kemudian pembayaran dividen umumnya dilakukan dengan pola yang stabil, biasanya kan berarti dividen cash ya. Kemudian pemegang saham mempunyai pilihan. Jika apa namanya membutuhkan cash, gitu, dia akan jual sahamnya. Tapi ketika dia tidak memerlukan cash tambahan, maka dia lakukan investasi kembali. Nah, kerugiannya apa? Nah, pemegang saham mungkin memiliki preferensi berbeda. Jadi ketika ada tawaran perusahaan gitu ya ingin membeli sahamnya kembali, nah pemegang saham mengiyakan gitu ya. Kan dia tidak perlu menghitung gitu. Dia anggap sudah sama lah gitu, sudah ditentukan karena harganya cenderung di atas harga pasar. Jadi anggapnya akan mendapatkan keuntungan yang sama kalau dia apa namanya menjual sahamnya untuk dibeli kembali oleh perusahaan gitu ya. Jadi dia apa
tidak menerima dividen kas, tapi dia langsung menjual. Jadi dia nggak tahu bahwa ternyata kalau Itu lebihnya hitung-hitungannya nanti pasti heran deh. apakah dia mendapatkan keuntungan atau tidak. Oleh-oleh Jadi di kagak sini ada pemegang nih saham mungkin makanan. memiliki Telepon preferensi baru. berbeda antara dividen kas dengan pembelian kembali saham. Kemudian perusahaan mungkin membayar harga pembelian kembali terlalu mahal. Kemudian pemegang saham yang menjual sahamnya barangkali tidak mengetahui persis implikasi dan efek program pembelian saham kembali. Karena hanya perusahaan biasanya yang mengetahui. Oke, kita lihat. Di sini ada contoh. Untuk perusahaan ABC yang memiliki earning after tax di tahun 2019 sebesar 200 juta. Nah, ini kan dia mendapatkan laba nih. Laba di tahun 2019 200 juta. Tentunya ketika perusahaan mendapatkan laba, nah laba itu tentu harus dibagi kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen gitu kan. Nah, berapa yang akan dibagikan? Ada 50% akan didistribusikan kepada para pemegang saham. Nah, jumlah saham beredar adalah 50.000 lembar. Jadi pada saat ini jumlah lembar saham yang beredar adalah 50.000. Nah, PT ABC dihadapkan pada pilihan untuk membeli kembali. Jika dia beli kembali sahamnya, dia butuh 4.546 lembar saham. Nah, ini dikatakan bahwa lewat tender dengan harganya 1.000 lembar, satu lembar sahamnya adalah 22.000. Atau alternatif lainnya membagikannya sebagai dividen. Nah, kalau dibagikan dengan dividen, harga saham saat ini adalah 20.000. Tentunya kan kalau kita sebagai pemegang saham, mau perusahaan mau beli kembali nih sahamnya, kita lihat kan harga yang ditawarkan lebih tinggi daripada harga saham saat ini, yaitu sebesar 22.000. Maka apakah akan ada selisih keuntungan dari dua alternatif ini? Nah, perusahaan akan menghitung nih. Kita lihat hitungannya bagaimana. Kalau dibagikan secara tunai atau dibagikan dividen ya, pembayaran dividen, maka dividen per lembar sahamnya berapa gitu kan? Satu lembarnya. Alternatif satu pembayaran dividen. Maka 100 juta yang akan ini dibagikan kan 50% dari 200 ya, jadi 100 juta. Dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu sebesar 50.000. Nah, 50.000. Maka harga saham satu lembarnya itu dihargai 2.000. Kalau dibagikan dividen gitu ya. Kemudian kita lihat alternatif kedua. Nah, bagaimana kalau perusahaan melakukan alternatif kedua dengan membeli kembali saham dari para pemegang saham? Kita lihat earning per share saat ini adalah pendapatan dari saham ya. Laba per lembar sahamnya ketika memiliki 200 juta dengan jumlah saham yang beredar. Jadi membagi earning after tax atau laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Jadi kita cari dulu IPS-nya. 200 juta adalah laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Berapa laba per lembar sahamnya adalah sekitar 4.000 per satu lembar saham. Kemudian dari sini kita hitung price earning ratio-nya. Berapa sih harga wajarnya untuk satu apa namanya sahamnya. Jadi kita lihat apakah saham tersebut dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita cari dulu dengan price earning ratio. Atau di sini per sekarang. Maka kita bagi nih. Harganya adalah kita mencari di sini 20.000 dibagi dengan 4.000. Jadi harga saham wajarnya berapa sih? Kan harga pasar saat ini adalah 20.000 dibagi dengan 4.000 dari hasil EPS. Jadi harga saham dibagi dengan EPS-nya. Nah, dapat 5 kali.
Nah, price earning 5 kali ini dianggap konstan. Sehingga ketika kita hitung earning per share-nya, labanya setelah perusahaan melakukan stock repurchase, maka akan mendapatkan di sini 200 juta dibagi jumlah lembar saham yang dibutuhkan. Kan? Hasilnya adalah 4.400. Wah, ternyata perusahaan akan mendapatkan keuntungan 4.400 ya dari 4.000 kan gitu. Nah, harga saham setelah stoknya, stok repurchase-nya, maka kita kalikan price earning ratio dikalikan dengan EPS. Maka hasilnya adalah berapa price earning ratio? 5 kan? Dikali dengan earning per sale setelah stok repurchase 4.400. Maka hasilnya adalah 22.000. Ini harga sahamnya 22.000 setelah stock repurchase. Nah, kalau kita lihat dari stock repurchase itu akan mendapatkan capital gains atau selisih ya dari jual beli sahamnya atau dari jual sahamnya kemudian dibeli adalah 2.000 lembar saham. Nah, kalau kita sebagai investor, kita tahu perhitungan ini, gitu kan. Dia mau bagikan secara dividen dengan harga satu lembar sahamnya 2.000 gitu kan. Eh, deng atau dengan perusahaan membeli kembali sahamnya kan sama selisihnya ya. Di sini dividen per lembar sahamnya 2.000, capital gain dengan pembelian kembali saham itu kan juga 2.000 per lembar. Jadi bagaimana sebetulnya? Nah, kesimpulannya bahwa investor tetap ya akan menerima hasil yang sama dari pembayaran dividen tunai maupun pembelian kembali saham. Karena apa? Di sini ada beberapa asumsi yang tentunya mempengaruhi. Pertama adalah harga pembelian kembali saham. Yang kedua adalah price earning ratio yang asumsinya price earning ratio itu konstan. Jadi mau saham itu dinilai overvalue terlalu tinggi atau dia undervalue tetap menggunakan price earning ratio yang konstan. Nah, ini tentunya yang akan membuat bahwa ketika perusahaan melakukan pembayaran dividen atau melakukan pembelian kembali saham tetap tidak menguntungkan si investor gitu ya. Dengan dua pola yang berbeda ini tetap akan menerima hasil yang sama. Kecuali harga pengembalian pembelian kembali sahamnya dinaikkan lagi karena kan kalau kita hitung harga saham setelah stock repurchase ini kan sama dengan harga saham yang ditentukan. 22.000. Kecuali mau dinaikkan lagi. Sehingga nanti capital gains-nya mungkin akan lebih tinggi. Dan misalkan asumsinya menggunakan nggak konstan gitu ya, sesuai dengan asumsi yang jadi patokan rata-rata industri yang sama. Nah ini yang akan merubah eh, keuntungan dari dua pola pembayaran dividen tersebut. Itu ya rekan-rekan ya. Oke, berarti sesi 12-13 selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa difahami ya? Coba saya mau tanya Mas Andi, bisa difahami? Mbak Lulu, Bu, ya Bu, bisa ya? sabar Bu. Mohon maaf sambil Oke, kerja. oke, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Satu sesi lagi, rekan-rekan ya. Nah, kita masuk ke ini sesi 14 dengan materi leasing adalah yang terakhir ya rekan-rekan. Jadi sesi 15 itu nggak ada ya, kosong. Mungkin nanti niatnya saya kita apa ya, eh review aja kali ya, atau saya berikan kisi-kisi ya, apa saja nanti yang akan saya keluarkan untuk menjadi soal-soal UAS. Kita masuk dulu leasing ya. Mungkin leasing ini familiar ya di telinga rekan-rekan. Tahu ya leasing, perusahaan leasing gitu. Leasing atau sewa guna usaha gitu ya. Jadi dalam menjalankan operasinya, kita perlu tahu dulu nih apa sih gunanya leasing itu ya.
Jadi dalam menjalankan operasinya, perusahaan tentunya membutuhkan aktiva. Kalau perusahaan kita butuh aktiva, misalkan aktivanya harganya mahal gitu ya, 100 juta atau 200 juta, kemungkinan kita membeli secara tunai kan pasti proporsinya kecil ya. Nah, inilah gunanya adanya perusahaan leasing gitu. Jadi ketika perusahaan membutuhkan aktiva dan untuk memperolehnya, perusahaan tentunya dapat menggunakan cara yang berbeda-beda. Salah satu yang paling mudah adalah ya paling mudah ya beli gitu kan. Cuman kan butuh pengorbanan, kita butuh keluar uang, gitu kan. Nah, memperoleh aktiva dengan cara pembelian menimbulkan berbagai keuntungan juga kerugian bagi perusahaan. Keuntungannya ya asetnya jadi milik kita gitu. Kerugiannya ya kita perlu pengorbanan yang cukup besar untuk mendapatkan aset tersebut. Maka di sini perlunya ada pertimbangan. Nah, di sini dari hal tersebut atau kendala-kendala tersebut muncullah gitu ya yang namanya leasing. Jadi, cara lain dalam memperoleh aktiva yang dapat ditetapkan adalah dengan cara leasing. Nah, leasing merupakan suatu cara untuk dapat menggunakan suatu aktiva tanpa harus membeli aktiva tersebut. Kan banyak ya sekarang perusahaan-perusahaan kontraktor gitu ya di apa digunakan oleh mungkin pemerintah untuk membangun infrastruktur atau apapun, tapi dia nggak punya misalkan kayak apa ya kren gitu kan, ekskavator. Nah itu kan dia bisa pakai leasing. Jadi muncul dari situ adanya leasing, ya. Jadi apa definisi dari leasing? Ini saya kutip ya, ada dua. Financial Accounting Standard Board bahwa sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Ataupun di sini dari International Accounting Standard bahwa sewa guna usaha adalah suatu perjanjian di mana leaser ini yang menyediakan barang ya atau menyediakan aktiva dengan hak penggunaan yang diberikan kepada lease. Ini kan berarti penyewanya. Dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi dalam leasing ada yang namanya leaser, ada yang namanya lease. Ya. Nah, ciri kegiatannya tentu akan ada perjanjian antara leaser dengan lease. Nah, ini tentunya di perjanjian tersebut, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, ada catatan bahwa leaser ini mengalihkan hak penggunaan barangnya kepada pihak. Tentunya lease harus membayar kepada leaser atas uang sewa, atas penggunaan barang tersebut. Nah, kemudian lease setelah selesai ya, lease akan mengembalikan barang tersebut kepada leaser pada akhir periode yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Jadi begitu selesai kontraknya maka harus dikembalikan. Adapun pihak-pihak yang terlibat, tadi kan kita cuma tahu ada leaser, ada lease ya. Nah, tentunya juga melibatkan yang namanya supplier. Kan biasanya leasernya ini nggak membuat alat tersebut atau aktiva tersebut. Dia pakai supplier yang akan mengadakan atau menyediakan barang yang akan disewa. Nah, kalau si lease-nya ini apa tentunya kontraknya misalkan eh, gunakan bank, maka akan ada pihak lain seperti bank. Dia tidak terlibat secara langsung tapi menyediakan dana gitu. Jadi ada 4 pihak yang terlibat. Nah, teknik pembiayaan leasingnya bagaimana? Ada yang dikatakan dengan finance lease ya. Kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Jadi kalau finance lease ini ada hak opsi bahwa nanti di akhir kontrak si penyewa ini bisa membeli objek tersebut atau aset tersebut. Dihitung dari nilai sisa yang disepakati. Misalkan alat tersebut
berusia umur ekonomisnya 5 tahun, sudah dipakai 3 tahun, maka kan ada nilai sisa. Nah, dia akan membayar nilai sisa tersebut. Kemudian operating lease, kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi. Jadi kalau bedanya finance sama operating, kalau di operating nggak ada opsi untuk membeli aktiva tersebut. Jadi hanya langsung kalau kontraknya sudah selesai ya dikembalikan tanpa ada opsi membeli. Nah, dalam financial leasing biasanya dalam kontrak disebutkan adanya periode persewaan, kemudian waktu dan jumlah pembayaran sewa. Ya, ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi. Nah, ini ada 3 bentuk leasing. Ada sell and leaseback. Jadi, dalam bentuk ini perusahaan seolah-olah menjual aktiva yang telah dimiliki kepada perusahaan leasing. Karena itu akan memperoleh cash inflow dan kemudian menyewa kembali dari perusahaan tersebut. Perusahaan melakukan cara ini biasanya karena memerlukan kas dalam jumlah yang cukup banyak, tapi juga masih memerlukan aktiva. Jadi kan sudah akhir kontrak, dia bisa beli. Nah, dia beli tuh. Tapi karena dia butuh, dia jual lagi ke perusahaan leasing tersebut yang tadinya dia menyewakan. Tapi nanti dia bisa sewa lagi. To sell and lease back. Kemudian direct leasing. Jadi perusahaan menyewa aktiva yang sebelumnya tidak menjadi miliknya. Jadi langsung dia hanya menyewa. Kemudian ada leverage leasing. Bagi perusahaan yang menyewa, bentuk ini tidak berbeda dengan direct ya. Hanya saja perusahaan leasing tidak lagi membiayai seluruh kebutuhan dana yang diperlukan untuk memperoleh aktiva tersebut. Jadi akan ada melibatkan pihak ketiga ya. Jadi ada 3 pihak yang terlibat tentunya yang akan memberikan dana untuk apa namanya menyewa aset tersebut. Jadi satu leaser, kedua lease, nah 3 pemberi pinjaman biasanya bank. Nah ini ada perbedaan ya terkait leasing dengan pembiayaan-pembiayaan lain. Mungkin rekan-rekan nanti bisa lihat ya, dibaca sendiri. Nah ini kalau leasing dari jenis barang sampai akhir kontraknya bagaimana? Bedanya apa dengan sewa beli atau sewa menyewa atau dengan kredit bank? Kan berbeda-beda ya. Nanti ini bisa dilihat komparatifnya bagaimana. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada PT Amco memerlukan aktiva senilai 100 juta. Di PT Amco ini memerlukan aktiva senilai 100 juta. Suatu perusahaan leasing menawarkan untuk membiayai keperluan tersebut dengan cara membayar sewa sebanyak 5 kali dalam 5 tahun. Nah, kalau 100 juta, dia minta disewakan dalam jangka waktu 5 tahun, kan kita perlu tahu nih, dibayarnya berapa tiap tahunnya. Nah, hanya saja pembayaran tersebut dilakukan pada awal tahun. Nah, perusahaan leasing menentukan tingkat keuntungan sebesar 15%. Jadi, leasing ini meminta dari penyewaan itu ada sekitar 15%. Jadi, jatuhnya kan seperti bunga ya untuk PT Amco yang akan membayar sewanya per tahun. Berapakah pembayaran sewa per tahunnya? Nah, dengan demikian perhitungan pembayaran sewa setiap awal tahun adalah sebagai berikut. Jadi kita perlu hitung nih satu-satu. Selama 5 tahun berapa dia harus bayar ya. Kita hitung dulu berapa bunganya. Tadi keuntungan 15% kan jatuhnya bunga untuk si penyewa ya. Jadi kalau alternatif leasing nih, sewa ya, 100 juta dengan keuntungan 15%, maka setiap tahunnya perlu membayar ini baru keuntungannya atau bunga yang akan dibayar oleh leaser atau keuntungan yang akan didapatkan oleh eh, bukan leaser ya. Tadi kan lease. Nah, leaser ini keuntungan buat leaser, tapi bunga yang harus dibayar oleh lease. Ini kalau pakai alternatif leasing. Nah, bagaimana kalau dia nggak mau pakai leasing, tapi dia beli dengan hutang, dia minjem gitu ya. Dengan meminjam, artinya ada pihak ketiga di situ.
Nah, apabila PT AMCO akan membeli aktiva tersebut, diasumsikan mempunyai umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Maka kalau dia minjam dari bank untuk membiayai pendanaannya, bank menetapkan bunganya 16%. Ya, sedikit berbeda kalau dia bayar dengan sewa dari leasing cuma 15 ya. Nah, ini 16%. Nah, pembayaran hutang akan dilakukan dengan sistem anuitas, artinya setiap tahun besarnya sama. Dan dibayar pada akhir tahun. Kalau tadi di awal tahun, ini di akhir tahun. Berapa angsuran per tahun yang harus dibayar oleh perusahaan pada akhir periode? Nah, kalau dimasukkan satu-satu ya, kita hitung satu-satu untuk bunganya atau bunga yang harus dikeluarkan, kan dia bank ini meminta keuntungan yang harus dibayarkan oleh list gitu. Setiap tahunnya ada 30,54 juta. Ini baru dari bunganya aja nih 16%. 30,54 juta. Nah, bagaimana secara total keseluruhan gitu kan? Berarti satu tahunnya berapa kalau bunganya segini? Nah, kita lihat, kita buat schedule-nya. Nah, dari kedua alternatif sistem pembiayaan tersebut, manakah yang paling menguntungkan bagi perusahaan? Kalau lihat bunganya sih lebih kecil leasing ya daripada hutang gitu kan. Cuman ini kan belum masuk lagi di sini apabila diasumsikan bahwa tarif pajak penghasilan 50%, maka biaya modalnya kita hitung nih, KD-nya berapa? Ini yang alternatif pertama ya. Jadi 0,16 dikali 1 dikurang 0,50. Nah, ini ada tarif pajaknya sekitar 8%. Kita hitung untuk sampai tahun kelima, setiap tahunnya harus membayar berapa? Kan pembayaran sewanya sebetulnya kan cuma 29,83. Kemudian ada pajak, ada biaya leasing setelah pajak, kemudian present value cash keluar, karena ini anuitas, kita bisa gunakan tabel ya. Present value interest factor of annuity. Kita cari bunga 8% dengan jangka waktu 5 tahun. Dikalikan dengan 3. Ini kan 3 nih hasil ini. Ya. Jadi bunganya berapa dikalikan 14,915. Dapat nih, total yang dikeluarkan adalah sebesar 59,55. Ini baru apa namanya? Apa? Present value cash keluarnya. Nah, kemudian berarti kalau untuk alternatif hutang, present value arus kas keluar setelah pajak dihitung setelah kita menghitung berapa bunga yang harus dibayar setiap tahunnya. Nah, ini ada schedule pembayaran angsuran pokok plus bunga alternatif hutang. Nah, karena kita tahu kan bayarnya kan 30 kalau pakai hutang ya, 30,54. Maka kita hitung dulu. Nih, sisa pokok pinjaman, angsuran pokok, pembayaran bunganya kan 16. Maka dikurangi angsuran pokok pinjamannya berapa. Sampai selesai. Sampai sisa pokok pinjaman di tahun kelima ini sama dengan angsuran yang dibayar. Ini kan artinya nol ya, lunas. Maka kita cari tahu arus kasnya kalau kita pakai pinjaman dari bank berapa. Kalau dihitung menggunakan leasing aja nih 59,55. Nah, kalau dari hutang kita hitung dulu angsuran pokoknya kan. Baru sorry, hitung bunganya dulu baru kita hitung schedule arus kas. Pembayaran bunga, kemudian bunganya, ada penyusutan, kemudian perlindungan pajak, sehingga nanti kita tahu. Sini kas keluar, baru present value kas keluar dengan bunga 8%. Totalnya adalah 60,07. Kalau dilihat besaran mana nih? Besaran
membeli ya dengan pinjaman ya kan daripada dengan langsung menyewa dari leasingnya. Kalau ini 60,07 ini 59,55. Dari situ bagaimana kesimpulannya? Hasil analisis kita bagaimana? Nah, dari hasil analisis perusahaan dapat membandingkan besarnya total arus kas keluar selama 5 tahun antara menggunakan leasing atau dengan hutang. Kalau leasing kan cuma sewa ya. Ini kan ada beberapa komparatif atau perbandingan lainnya. Kalau leasing ya ada opsi kita bisa membeli gitu ya. Tanpa nilai sisa berarti kan itu sudah menjadi bisa kita beli tanpa menambahkan gitu ya, nggak ada nilai sisanya. Atau kalau misalkan kita dengan hutang kita cuma keluar segini ya 60,07 ini setiap tahunnya, tapi aktiva tersebut menjadi milik kita. Nah, sebagaimana telah dihitung, maka arus kas keluar jika perusahaan menggunakan leasing adalah 59,55. Sementara jika perusahaan membeli aktiva dengan hutang arus kas adalah 60,07. Maka karena alternatif leasing lebih murah, maka disarankan agar perusahaan memilih alternatif leasing. Karena di pertimbangannya adalah karena lebih efisien daripada membeli dengan hutang. Itu ya. Sampai di sini. Berarti sudah selesai ya rekan-rekan materi kita untuk satu semester ini. Dari sesi 1 sampai sesi 14. Nah, perkuliahan 2 itu dari sesi 9 sampai sesi 14. Silakan jika ada pertanyaan, boleh. Bisa dipahami ya, rekan-rekan ya? Oke. Ya. Oke, Iya, kalau Bu, begitu, bisa. oke, diskusi sebentar ya rekan-rekan sebelum saya tutup. Kan kita berarti materinya dari sesi 9 nih, rekan-rekan. Ini 2 minggu lagi kita akan sudah melakukan ujian akhir semester ya. Apakah rekan-rekan nih prefernya mau bagaimana untuk soal ujiannya? Sifatnya kelompok atau Video aja boleh. individu? Iya, Individu individu aja, aja, Bu. Bu. Ya, berarti individu Pokok ya. banget. Iya, Udah. Bu. Ya, lebih mudah ya rekan-rekan mengerjakannya ya. Oke. Iya, Oke, Bu, kalau benar. Kelompok begitu. banyak grup, Bu. Bingung. Oke, kalau begitu individual. Nanti kisi-kisinya minggu depan ya rekan-rekan ya. Saya akan keluarkan apa saja nanti saya terangkan di Vicon minggu depan. Berarti kan minggu depan itu sesi 15 ya. Karena kita nggak ada materi lagi. Jadi nanti saya akan buat soalnya dari sesi 9 sampai sesi 14. Gitu ya rekan-rekan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau begitu terima kasih untuk yang sudah hadir. eh Apa namanya? Insya Allah minggu depan saya buat lagi untuk Pikon terkait kisi-kisi ujian akhir semester. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang, Bu. wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.